Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, sekarang coba kalian lihat sisi kanan kiri kalian. Apakah masih ada sampah? Jika ada, tolong buang ke tempat sampah dan dirapikan tempat duduknya ya. Sudah? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Baik, pertahankan kehadiran kalian ya. Nah, kalian masih ingat nggak pelajaran minggu lalu tentang apa? Ya, tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, struktur tumbuhan itu ada apa aja? Ayo coba sebutkan. Ada akar, batang, daun, dan bunga. Nah, berarti pada masih ingat ya? Oke, sekarang kita masuk materi pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah sarapan tadi pagi? Sudah? Nah, makanan itu di dalam tubuh melalui sistem apa? Mulai dari mulut, kerongkongan, lambung. Nah, itu sistem apa? Ya, benar, sistem pencernaan. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan organ-organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan gangguan sistem pencernaan pada manusia. Nah, di depan kalian ada berupa media yang Ibu bawakan, bisa kalian lihat. Bisa ya? Oke. Nah, ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Nah, sistem pencernaan manusia diawali dari mulut dan berakhir di anus. Nah, di sini yang pertama yaitu ada mulut. Nah, mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Nah, hal ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim amilase. Nah, yang kedua yaitu ada faring dan esofagus. Nah, faring atau tenggorokan ini merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke tenggorokan atau esofagus. Nah, makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Nah, fungsi faring yaitu sebagai arus alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut sampai ke esofagus. Nah, sedangkan fungsi esofagus yaitu sebagai saluran yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Nah, yang ketiga yaitu ada lambung. Nah, di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung dan dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Nah, fungsi lambung yaitu untuk mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-5 jam, dan mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Nah, setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. Nah, yang keempat yaitu ada usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 sampai 760 cm. Nah, fungsi usus halus ini yaitu untuk memecah dan menyerap nutrisi makanan.
Nah, selanjutnya yaitu ada usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Nah, sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap oleh tubuh akan diteruskan ke usus besar. Hal ini karena usus besar berfungsi sebagai untuk membusukkan sisa makanan tadi menjadi feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, selanjutnya yaitu ada rektum dan anus. Nah, rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, sedangkan anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Nah, fungsi anus ini tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Sampai di sini paham? Paham ya? Kita teruskan ke gangguan sistem pencernaan pada manusia. Nah, gangguan sistem pencernaan pada manusia bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Nah, macam-macam gangguannya yaitu seperti sariawan. Nah, sariawan ini disebabkan oleh luka tergigit atau kekurangan vitamin C. Nah, yang selanjutnya itu ada sembelit. Nah, sembelit ini kesulitan dalam proses buang air besar karena feses menjadi keras dan kering. Nah, yang ketiga itu ada diare. Nah, diare ini yaitu feses yang bersifat cair atau encer karena adanya iritasi yang disebabkan oleh infeksi atau bakteri. Nah, coba kalian perhatikan media yang ada di depan kalian. Nah, di sini ada berupa pertanyaan yang ada di medianya. Nah, jadi ibu akan memanggil kalian satu persatu dan kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di depan dan mencocokkannya di nomor yang ada di media. Bisa dipahami? Saya. Apa fungsi organ nomor 5? Organ nomor 5 yaitu usus besar, fungsinya untuk membusukkan sisa makanan membentuk feses. Apa fungsi organ nomor 2? Organ nomor 2 yaitu faring dan esofagus. Fungsi faring sebagai arus alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut sampai ke esofagus. Fungsi esofagus sebagai saluran yang menghubungkan faring dan lambung. Apa fungsi organ nomor 3? Organ nomor 3 yaitu lambung. Fungsinya untuk mencerna protein, menyimpan makanan 2-5 jam, mematikan mikroorganisme yang ada di lambung karena adanya asam lambung. Apa fungsi organ nomor 6? Organ nomor 6 yaitu rektum dan anus. Fungsi rektum yaitu sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Fungsi anus yaitu sebagai tempat keluarnya feses. Apa fungsi organ nomor 4? Organ nomor 4 yaitu usus halus. Fungsinya memecah dan menyerap nutrisi makanan. Apa fungsi organ nomor 1? Organ nomor 1 yaitu mulut. Fungsi mulut yaitu sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan makanan. Oke, bagaimana permainan kita pada hari ini? Menarik? Oke, jadi paham ya apa fungsi organ-organ sistem pencernaan pada manusia? Oke. Nah, Ibu ada tugas sebagai evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tugasnya ada di buku LKS di halaman 30. Kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Oke, siap? Nah, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada? Ya, silahkan, Tika. Oke, benar ya.
Nah, materi kita pada hari ini telah disimpulkan oleh teman kita yaitu Tika. Nah, Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Nah, pesan Ibu untuk kalian semua di rumah tetap mengulang pembelajarannya pada hari ini agar kalian tidak mudah lupa. Dan giatlah belajar. Dan pesan Ibu yang lainnya yaitu tetaplah makan yang sehat dan bergizi, baik di rumah maupun di luar rumah. Kalian harus makan yang sehat dan bergizi. Jangan makan sembarangan agar sistem pencernaan kalian tidak terganggu seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Ada gangguan. Nah, kalian harus makan yang sehat dan bergizi. Oke. Ingat pesan Ibu ya. Baik. Nah, sekarang tutup buku kalian dan simpan di dalam tas. Duduk yang rapi. Sudah? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.